Intra umat beragama lebih parah dari toleransi. Nah, pendapat-pendapat ini kan kadang-kadang diterimanya tuh mentah-mentah. Ya, Dan betul. kemudian akhirnya membuat penerimaan mereka tuh dijadikan alat untuk menjatuhkan salah satu pihak. Nah, kalau itu menurutku sih sudah pasti problematik sih. Karena gini, jangankan ke agama sebelah dulu ya. Tapi sebenarnya kalau aku ditanya ya, lebih parah mana toleransi antar umat beragama atau intra umat beragama? Kalau aku memilih intra umat beragama yang harus lebih diperbaiki. Karena sebenarnya akan lebih mudah kita bertoleransi dengan orang-orang Katolik, Kristen bagi orang Muslim ketimbang bertoleransi dengan orang-orang Muslim sendiri nih. Nah, kenapa? Karena kalau kita balik lagi ya, ketika misalnya contoh ada orang punya pemahaman tentang sesuatu, maka dia cuma mengklaim itu pemahamannya, akhirnya dia ngerendahin orang lain. Iya. Padahal di dalam Al-Quran yang sudah pasti adalah ada dua dosa yang menghalangi manusia dari keimanan. Satu adalah dalam bahasa Inggris ya, ignorance, yang kedua arrogance. Kalau ignorance menghasilkan kerusakan bumi, kalau arrogance menghasilkan kerusakan pada manusia, pertumpahan darah. Artinya balik lagi, kalau agama adalah menurutku ya, sebuah cara untuk mengangkat cara berpikir manusia, maka sebaliknya anarkisme atau merendahkan orang lain tadi berujung pada menumpahkan darah ataupun kekerasan, itu adalah hasil daripada kebodohan. Jadi problematika kebodohan ini justru harusnya ditangani oleh agama. Oke. Problemnya sekarang justru agama dijadikan dalil oleh orang-orang bodoh untuk nyakitin orang. Tapi udah pernah dengar seperti ini, Pendeta Marcel? Beberapa ya. Beberapa Makanya ya. saya sangat setuju tadi ya, apa yang Ustadz Ferlis bilang, bahwa Iya. intoleran adalah salah satu buah dari, mohon maaf, kekurangannya ilmu. Karena orang yang berilmu pasti toleran. Orang yang berilmu pasti bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu datangnya dari Tuhan. Iya, dan itu perbedaan pasti. Iya, benar. Dan memang perbedaan bukan untuk memisahkan, tetapi untuk supaya saling melengkapi satu sama lain. Harusnya Yes. untuk orang-orang yang beriman. Tapi dan memang sebenarnya sepanjang sejarah juga seperti itu sih. Iya. Artinya bukan pertama kali kan Islam harus berhadapan dengan orang-orang yang bukan Dari Islam zaman kan. dulu, Dari kan? zaman dulu. Bahkan aku baca terakhir itu ketika di 100 tahun pertama Islam, ketika mereka menguasai hampir seluruh Levant atau Syam itu yang dipimpin itu 70% bukan Muslim. Oh, malah umat lain. Umat lain. Karena kan pada saat itu ketika tahun 600-an itu hampir semua Romawi itu adalah Kristen sebenarnya. Nah, jadi 60-70% yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin itu adalah justru orang-orang yang bukan Muslim. Oh. Artinya itu pernah terjadi gitu maksudnya, dan fine, baik-baik aja, semua menerima. Nah, cuman sekarang aneh banget gitu kan ya, bahkan ketika kita mayoritas kita nggak bisa menunjukkan sesuatu yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Muslim yang dulu minoritas. Iya. Gitu maksudnya. Oke.